Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 34 sampai ayat 35. Saya akan membacakan bagi kita semua teks firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari teks firman Tuhan saat ini saya memberikan tema bagi kita, saling mengasihi. Injil Yohanes adalah Injil yang ditulis oleh Rasul Yohanes, seorang murid daripada Yesus yang mendengarkan langsung pengajaran-pengajaran Yesus. Injil Yohanes juga ditulis untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dan juga Injil ini juga merupakan Injil yang ditulis untuk membangun iman orang-orang percaya kepada Yesus. Pada bagian teks firman Tuhan yang kita baca pada saat ini adalah bagian dari pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari teks firman Tuhan ini kita melihat ada 3 poin penting untuk saling mengasihi. Yang pertama, mengasihi dengan kualitas yang baru. Frasa perintah baru pada ayat 34a ini cukup menarik ketika kita melihatnya, karena frasa ini merujuk kepada mengasihi. Jadi mengasihi itu merupakan perintah baru. Ini kita pertanyakan, kenapa mengasihi itu dikatakan perintah baru? Saudara, kata baru pada bagian ini berasal dari kata Yunani kainos. Artinya apa? Baru dalam bentuk kualitas, baru dalam bentuk sifatnya. Jadi, kalau firman Tuhan ini, teks ini mengatakan bahwa mengasihi itu perintah baru, itu artinya mengasihi itu memiliki kualitas yang baru, mengasihi dengan sifat yang baru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengajaran Yesus kepada para muridnya menekankan bahwa murid-murid harus mengasihi dengan kualitas yang baru, harus saling mengasihi dengan sifat yang baru. Kalau dulu mengasihi dengan banyak motivasi, dengan ada sebuah motivasi untuk memperoleh sesuatu baru mengasihi. Tetapi ketika menjadi murid Yesus itu harus mengasihi dengan kualitas yang baru,
Tidak lagi dengan motivasi-motivasi yang salah, tidak lagi dengan tujuan-tujuan yang salah, tetapi murni memiliki ketulusan di dalam mengasihi. Kalau dulu mengasihi karena hubungan keluarga, karena hubungan persekutuan, karena hubungan pertemanan, tetapi dengan kualitas yang baru setelah menjadi murid Kristus, tidak lagi dibatasi dengan hubungan-hubungan yang seperti itu. Mengasihi tanpa melihat ada batasan-batasan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi pada intinya bahwa saling mengasihi yang dikatakan oleh Yesus itu mengasihi dengan kualitas yang baru. Yang kedua, mengasihi seperti Yesus mengasihi. Bagian ayat 34b dikatakan di situ, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi kalau mengasihi sama seperti Yesus, itu artinya mengasihi dengan mengorbankan diri, rela berkorban di dalam mengasihi, dan tidak menunggu untuk dikasihi baru mengasihi, tetapi mengasihi seperti Yesus itu mengasihi dengan tulus. Saudara, kata mengasihi di sini berasal dari kata agape. Kalau berbicara soal kasih agape, kasih yang tidak mengharapkan imbalan, kasih yang tulus, kasih yang ikhlas. Jadi saling mengasihi dengan kasih yang tulus. Jadi sebagai murid Yesus harus saling mengasihi dengan kasih yang tulus. Yang ketiga adalah mengasihi adalah bukti bahwa kita adalah murid Yesus. Ini cukup menarik juga pernyataan Yesus pada bagian ini, bahwa ketika kita saling mengasihi, disitulah terbukti bahwa kita adalah murid Yesus. Saling mengasihi adalah satu bukti yang nyata bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Murid Yesus tidak dibuktikan hanya karena kita memiliki pengetahuan yang banyak tentang kasih. Murid Yesus tidak hanya dibuktikan karena memiliki banyak pengetahuan tentang Allah, banyak pengetahuan tentang dogma-dogma doktrin kekristenan, tetapi kita dibuktikan sebagai murid Yesus ketika kita memiliki suatu sikap dan tindakan untuk saling mengasihi. Mengasihi meskipun disakiti, meskipun dilukai, bahkan kita dikhianati, kita tetap mengasihi. Karena di situ kita akan membuktikan diri bahwa kita adalah murid-murid Yesus itu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian terakhir saya mau menantang kita semua. Mari kita mengasihi. Mari kita mengasihi tanpa mempertimbangkan batas-batas hubungan relasi. Mengasihi tanpa mengingat segala sesuatu yang menyakitkan hati kita terhadap orang-orang yang pernah menyakiti kita. Mari kita mengasihi meskipun itu kita terluka, karena Yesus sendiri telah dahulu mengasihi kita. Biarlah renungan kita saat ini akan
memberikan dorongan yang kuat bagi kita untuk saling mengasihi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.